Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassana bi syara'il Islam wa as'adana bil 'aidil ladzi ja'alahu min afdalil ayyam linukabbirahu wa nadhkura ismahu ala ma razaqana min bahimatil an'am. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalul wara wa sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita apa yang luar biasa pada hari ini? Hari di mana kita dianjurkan untuk merayakannya, memperingatinya, berbahagia, bergembira ria bersama-sama. Yang luar biasa pada hari ini, ma'asyiral muslimin, adalah lafaz Allahu Akbar itu sendiri. Semenjak terbenam matahari sore kemarin, selesai melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, kumandang takbir, kumandang lafaz Allahu Akbar, kalimat Allahu Akbar menggema di seluruh dunia. Bukan hanya di negeri kita, bukan hanya di negara kita, di mana-mana saja di seluruh dunia ini yang ada umat Islam di sana, seakan-akan keletihan itu hilang, seakan-akan lelah itu tak terasa lagi oleh kita, seakan-akan musibah yang tengah melanda terhenti sejenak sementara. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, tahukah kita arti dari Allahu Akbar itu sendiri? Apakah pernah bagi kita yang mengetahui artinya mendalami maknanya? Bukan hanya ketika takbir saja, dalam keseharian kita juga mendengar kalimat Allahu Akbar itu setidak-tidaknya setiap akan melaksanakan sholat fardu, di mana azan dikumandangkan. Muazin menyeru dengan suara lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu terngiang-ngiang di telinga kita. Kita tahu artinya. Orang yang hendak melaksanakan sholat 5 waktu, atau sholat sunat, atau sholat apapun yang akan dilakukannya, kalimat itulah pembukanya, Allahu Akbar. Tidak ada seorang pun di antara kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang tidak tahu arti Allahu Akbar. Semua kita mengetahuinya. Allah Maha Besar. Akan tetapi kebanyakan dari orang yang menyebut lafaz Allahu Akbar tersebut hanya sebatas lidah saja, tak masuk ke dalam hati. Allah Maha Besar. Semestinya Allah Maha Besar dari keluarga kita, Allah Maha Besar dari anak-anak kita, Allah Maha Besar
dari jabatan kita. Allah Maha Besar dari pangkat kita. Allah Maha Besar dari harta yang kita miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah lebih besar dan maha besar dari dunia dan seisinya, ma'asyiral muslimin. Lebih besar daripada kehidupan kita, bahkan dari nyawa kita sendiri. Kita selalu mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menyadari, mendalami arti Allahu Akbar, maka selain daripada itu di pandangan matanya kecil, tak bernilai, tak berarti. Kalaupun akan menjadi tantangan bagi dirinya, dia akan dapat lulus dengan terhormat dari ujian dan musibah serta tantangan tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk membawa istrinya Sayyidah Hajar dan putranya yang masih merah ketika itu Nabi Ismail alaihi salam ke padang tandus gurun, tak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bawa keluarga engkau ke sana wahai Ibrahim. Dibawalah oleh Nabi Ibrahim alaihi salam istri dan anaknya tersebut di tanah di mana tak tumbuh, tak hijau tanam-tanaman, tak ada ciri-ciri kehidupan. Dengan serta-merta sesampainya di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, meninggalkan putranya di gurun Sahara tersebut tanpa menoleh ke belakang. Apa yang ditanyakan oleh Siti Hajar, Sayyidah Hajar? Allahu amaraka bihadza, wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini? Tak ada makanan, tak ada minuman, yang tersisa hanya beberapa potong saja, hanya beberapa teguk air saja. Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihi salam? Ma'asyiral muslimin, iya, Allah yang memerintahkanku. Kemudian dia pun bergegas pergi. Apa kata Sayyidah Hajar? Kalau Allah yang memerintahkan engkau, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Dari mana muncul perkataan serupa demikian yang dalam maknanya kalau kita hayati, ma'asyiral muslimin? Tak muncul dari seorang nabi, muncul dari istri seorang nabi. Sama seperti manusia biasa. Suaminya memang nabi, tapi dia bukan nabi. Kalau Allah yang memerintahkan engkau melakukan itu, wahai suamiku, maka kami yakin bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam keadaan kita sekarang ini, ma'asyiral muslimin, pernahkah kita mengucapkan itu di dalam hati kita? Dalam kondisi yang kacau balau, yang serba kesulitan belakangan ini, musibah yang melanda tak henti-hentinya, wabah yang semakin hari seakan-akan semakin meningkat dan membesar saja. Pernahkah kita menghayati ucapan Siti Hajar tersebut? Kalau semua ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, idzan la yudayyi'ana. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah Ta'ala tidak akan lupa kepada hambanya. Tak mungkin Allah Ta'ala menciptakan hamba lalu membiarkannya begitu saja. Keyakinan-keyakinan serupa itu, ma'asyiral muslimin, muncul dari mendalami arti Allahu Akbar itu sendiri. Allah Maha Besar dari segala sesuatu, bahkan dari diri kita. Kita lebih percaya kepada janji makhluk, kita lebih percaya kepada janji orang daripada janji Allah Ta'ala. Kita lebih takut kepada ancaman makhluk daripada ancaman Khalik.
Apalagi belakangan ini kita disuguhkan dengan angka-angka yang tak ada hentinya. Baik itu uang, baik itu jabatan, serta angka-angka kematian yang sengaja dipublikasikan di media-media sosial. Takut kita, khawatir kita. Semakin hari angka kematian itu semakin meningkat. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, orang yang meyakini Allahu Akbar, orang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas segala-galanya, angka-angka itu tidaklah begitu mempengaruhinya, karena dia yakin segala sesuatu yang menimpa dirinya sudah ada di dalam catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terkena kita kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tuliskan untuk kita. Apapun yang menimpa kita, berarti itulah catatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Apapun sakit yang mendera kita, berarti itulah catatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Apapun kesulitan kita, berarti itulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Maka sebaik-baik tempat mengadu hanya kepada yang memberikan hal itu. Tidak ada tempat mengadu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin. Nabi Ibrahim alaihissalam kembali membuktikan betapa tunduk dan patuhnya kepada Allah Ta'ala ketika diperintahkan, meskipun melalui mimpi, untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ketika itu sudah berusia 85 atau 86 tahun. Perjalanan panjang untuk mengharapkan kehadiran seorang anak, kehadiran seorang putra yang diminta-minta selama puluhan tahun. Ketika sampai di usia tuanya, barulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan seorang anak kepadanya, Nabi Ismail. Ketika hatinya begitu terpaut kepada putranya, tergantung hatinya kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang usianya belasan tahun, sudah dapat menolong ayahnya, membantu kerja orang tuanya. Bisa kita membayangkan puluhan tahun menunggu anak. Setelah dapat anak, bisa anak itu menolong kita menjadi sandaran dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dapat kita bayangkan sikap, perasaan hati yang dialami oleh Nabi Ibrahim ketika hatinya terpaut kepada anaknya. Ketika itu Allah Ta'ala mengatakan, jangan pautkan hatimu kecuali hanya kepada Aku. Seakan-akan itulah petuah Allah, seakan-akan itulah isi dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Jangan engkau tautkan hatimu kepada selainku, sembelih anakmu. Disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, ayahanda bermimpi menyembelih engkau, bagaimana menurut engkau? Nabi Ismail kendati pun kecil, tapi kecerdasan spiritualnya luar biasa. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah ayah apa yang diperintahkan kepada engkau, engkau akan mendapatkanku menjadi orang-orang yang bersabar. Di usia belasan tahun dia sudah mengetahui arti sabar, ma'asyiral muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang akan hambanya dan menggelar Nabi Ibrahim itu dengan wafa, orang-orang yang termasuk orang-orang yang menepati janji, memenuhi perintah Allah. Allah tebus sembelihan itu dengan bidzibhin azim, dengan sembelihan luar biasa yang dikirim dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, anugerah Allah, Nabi Ibrahim tak jadi menyembelih Nabi Ismail. Kalaulah sempat Nabi Ibrahim jadi menyembelih Nabi Ismail, itu akan menjadi sunnah bagi kita untuk menyembelih anak keturunan kita, karena dia dicatat di dalam Al-Quran, ma'asyiral muslimin. Itu sebabnya Imam Abu Hanifah
radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapapun yang pernah bernazar untuk menyembelih putranya, maka wajib baginya untuk menyembelih seekor domba. Dari sanalah muncul pendapat Imam Abu Hanifah, karena sembelihan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita ini makhluk sosial, ma'asyiral muslimin. Tidak ada di antara kita yang tak punya ketergantungan kepada yang lain. Kita ini hidup bermasyarakat. Masyarakat itu sendiri artinya musyarakah, saling bekerja sama. Tidak ada satu pun di antara kita yang tak punya kepentingan kepada orang lain. Tapi bukan berarti kepentingan itu di atas segala-galanya. Kita perlu keluarga, kita perlu anak, rindu kita memiliki keluarga yang bahagia. Kita perlu harta, kita perlu jabatan. Tapi jangan sampai dengan harta kita, dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan jabatan kita, justru kita mengorbankan orang lain, menghalalkan segala macam cara untuk mencuri-curi kesempatan, memanfaatkan orang lain, mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin susah dan sulit, terhimpit kehidupannya. Tidak ada yang peduli. Itu orang-orang yang tidak mengerti Allahu Akbar. Dia begitu yakin bahwa tidak ada perhitungan kelak di akhirat. Cobalah tengok sekarang, keadilan itu seakan-akan sudah terhina di pandangan mata kita. Sifat kemanusiaan kita sudah semakin terkuras, tergerus hari demi hari kita. Kalau ada orang yang meninggal dunia sekarang, kita akan bertanya, matinya di rumah atau di rumah sakit? Kalau mereka mengatakan matinya di rumah sakit, takut kita. Takut kita. Kenapa? Karena kita sudah didikte oleh angka-angka tadi. Kita sudah didikte oleh kondisi sekarang. Sifat kemanusiaan kita sudah mulai hilang, waliyadzubillah. Jangan sampai makna Allahu Akbar itu hilang dari hati kita. Jangan sampai arti dari Allahu Akbar itu hilang dari kehidupan sehari-hari kita. Boleh saja penyakit itu ada, boleh saja wabah itu ada, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, dalam keyakinan orang-orang yang beriman, Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar. Menjalankan anjuran-anjuran silakan, tapi bukan berarti orang yang menjalankan protokol dan lain-lain sebagainya itu tidak akan terkena. Belum tentu, karena semua sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedih, ma'asyiral muslimin, sedih sekali. Menutup rumah-rumah ibadah, melarang orang-orang melakukan ibadah di tempat-tempat ibadah kita. Sedih hati kita. Alhamdulillah di daerah kita itu tidak terjadi. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, kita masih dapat bersyukur dan mesti bersyukur bahwa kita dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini, ma'asyiral muslimin, hari di mana kita mesti berbahagia, hari di mana kita mesti bergembira, diharamkan kita untuk berpuasa. Jangan sampai mengekang diri kita pada hari ini. Ikuti sembelihan kurban kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Ya Fatimah, qumi washhadi udhiyataki." Wahai anakku Fatimah, tegaklah, berdirilah, tengok sembelihanmu. Karena setiap tetesan darah yang sampai ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Ketergantungan hati kepada harta mesti kita sembelih, ma'asyiral muslimin. Itu sebabnya kita bersedekah, itu sebabnya kita berkurban, agar jangan sampai terpaut hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata datang masanya hati kita mulai terpaut kepada harta, keluarkan harta itu segera, jangan disimpan-simpan. Andai kata datang masanya kita memiliki kesempatan, jabatan, kekuasaan dan lain-lain sebagainya, terpaut hati kita ke sana, pakai jabatan itu untuk bermanfaat bagi orang lain. Jangan memanfaatkan orang lain, waliyadzubillah.
Karena segala sesuatu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang melakukan kebaikan sebesar biji zarah, dia akan menyaksikannya. Dan yang melakukan keburukan sebesar biji zarah pun akan menyaksikannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bidzil 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna al-waba'a wal bala'a wa qina syarra da'i bi lutfika wa rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.